Shalom, haleluya, salam kerajaan Allah. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Masalah demi masalah sering terjadi, sehingga terkadang kita melakukan respon yang salah. Nah, hari ini saudara, saya coba berbagi dengan kita, bagaimana kita meresponi akan setiap masalah yang kita hadapi. Nah, saudara yang saya kasihi, ada 6 macam respon atau kebiasaan yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah. Yang pertama, ketika kita mengalami masalah, respon kita adalah dengan kesombongan. Ya, seringkali kita merasa bahwa masalah itu biasa saja. Kita tidak mau ditegur orang, kita tidak mau diberi masukan oleh orang lain. Nah, itu adalah kesombongan. Seharusnya ketika kita mengalami masalah, kita mau diberi masukan oleh orang lain, kita menerima masukan dari orang lain, kita mau ditegur. Nah, yang kedua, respon yang salah ketika kita mengalami masalah adalah kita marah-marah, ada kemarahan. Ya, jadi ketika ada masalah, kita marah-marah, kita menyalahkan diri kita sendiri. Itu karena saya, kenapa saya begini, kenapa saya lakukan ini. Yang kedua, kita marah dengan orang lain, kita menyalahkan orang lain. Ya, ini gara-gara kamu nih saya jadi begini. Dan yang lebih parah lagi saudara, ketika ada masalah, dia marah dengan Tuhan. Dia lari dari Tuhan, tidak mau datang gereja, tidak mau datang beribadah. Nah, itu cara yang salah saudara. Nah, yang ketiga, bagaimana kita meresponi akan masalah yang kita hadapi. Yang ketiga adalah dengan kita menyangkal. Menyangkal dalam arti saudara, kita tidak akan pernah belajar dari setiap masalah yang kita hadapi. Seharusnya kita mengalami masalah, kita akan belajar dari masalah itu, sehingga masalah itu akan menjadi pelajaran buat kita, untuk kita dalam kehidupan kita sehari-hari selanjutnya. Nah, ketika ada masalah, mari kita mau belajar. Kemudian, apalagi respon yang salah ketika mau mengalami masalah? Menghindar. Ya, ketika ada masalah, kita akan menghindar dari masalah itu. Kita tidak mau ada masalah lagi. Kita tidak mau sehingga kita menghindar dari masalah itu. Tapi karena seharusnya kita harus menghadapi masalah itu. Karena ketika engkau dikasih masalah, diizinkan Tuhan terjadi masalah, berarti Tuhan izinkan supaya engkau bisa naik level. Tetapi ketika engkau menghindar, maka masalah itu akan terjadi terus sampai engkau lulus dengan level itu. Kemudian yang kelima, ketika ada masalah, kita mencari tempat pelampiasan. Ya, lewat apa? Kita lewat narkoba, kita merusak diri kita sendiri. Seks bebas, bahkan hal-hal yang lain, mabuk-mabukan. Itu cara yang salah kita merespon masalah. Kita merusak diri kita sendiri. Yang keenam, cara yang salah, bertahan dalam arti di sini kita terpaksa masuk di dalam masalah itu. Tetapi ada persungutan. Tetapi ada kita tidak rela ketika masalah itu terjadi, sehingga kita terus bersungut-sungut. Belajar dari orang Israel, bagaimana ketika mereka diproses di padang gurun, mereka bersungut-sungut. Jangan ada lagi persungutan ketika engkau mengalami masalah. Tapi karena firman Tuhan berkata, bersyukurlah dalam segala hal. Nah, saudara yang saya kasihi, bagaimana kita meresponi akan setiap masalah yang kita hadapi? Sambut masalah itu. Ya, di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 saya akan bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, manusia batinia kita itu dibaharui dari sehari ke sehari. Ada pertumbuhan. Jadi bukan hanya seperti itu saja, tetapi kita ada pertumbuhan terus secara rohani kita, batinia kita ada pertumbuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang kelihatan adalah kekal. Nah, saudara yang saya kasihi, saya percaya ketika orang yang sudah dikuasai oleh kerajaan Allah, ketika kerajaan Allah yang mengintervensi hidupnya, maka dia akan meresponi setiap masalah dengan benar. Karena dia tahu respon yang benar adalah master key untuk menghadapi semua masalah. Ya, jadi respon yang benar
adalah master key untuk saudara bisa menghadapi semua masalah. Saudara, mari hari ini kita mau belajar. Kita untuk dapat merespon yang benar dengan masalah. Dengan cara apa? Kita tetap tenang ketika kita ada di tengah badai. Kita lihat bagaimana murid-murid Yesus ketika mereka berada di perahu dan terjadi angin topan. Mereka bangunkan Yesus. Mereka padahal tahu Yesus ada di situ. Tapi mereka tidak tenang, mereka takut. Nah, kita mau belajar untuk tetap tenang ketika kita ada dalam badai. Yang kedua, kita tetap manis ketika kita di situasi yang pahit. Ya, tetap kelihatan manis, saudara. Ya, jangan banyak makan gula. Bercanda. Kemudian tetap rendah hati ketika ditinggikan. Ketika orang ada yang memuji kita, oh khotbah kamu bagus, oh pelayanan kamu bagus. Jangan tinggi hati. Tetaplah rendah hati. Karena semua yang ada pada kita semuanya dari Tuhan. Tetap menghormati ketika kita dihina. Mungkin kita dihina sana sini, kita dihina. Tapi biarlah kita tetap menghormati mereka. Kita tetap mengasihi mereka. Tetap bersikap baik ketika orang lain berbuat jahat. Mau dijahatin orang apapun, tetaplah berbuat baik. Ya, karena itu yang Tuhan mau. Amin. Haleluya. Kecewa itu biasa, saudara. Tetapi membalas dengan kebaikan meski dikecewakan itu luar biasa. Mengampuni itu biasa. Tetapi mengampuni sekalipun disakiti berkali-kali itu luar biasa. Kebaikan dibalas dengan kebaikan itu biasa, saudara. Tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, itu baru luar biasa. Saya percaya setiap orang yang sudah diintervensi oleh kerajaan Allah, dia akan meresponi setiap masalah yang dia hadapi dengan benar. Sehingga dia bisa berkata, Yesus adalah kekuatan bagiku. Yesuslah yang menolongku. Tuhan Yesus berkati. Salam kerajaan Allah.